dari semester 6 kelas A1. Sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum 1 dan 2. Itu pertama dulu, praktikum 1 adalah OLAPS menggunakan website OLAPS dengan materi yang saya ambil yaitu hukum HOK. Adapun tujuan percobaannya yang pertama, mengetahui hubungan antara gaya yang diberikan dengan pertambahan panjang pegas. Kemudian yang kedua, membuktikan berlakunya hukum Hooke pada pegas. Yang ketiga, menentukan nilai konstanta pegas dan energi potensial pegas berdasarkan hasil pengamatan menggunakan OLAPS. Nah, untuk dasar teori yang saya ambil yaitu hukum Hooke merupakan salah satu konsep dasar dalam fisika yang termasuk dalam kajian elastisitas, yaitu di mana suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Nah, hukum ini menyatakan bahwa pertambahan panjang suatu pegas sebanding dengan gaya yang diberikan selama pegas masih berada dalam batas elastisnya. Adapun persamaan yang digunakan yaitu F sama dengan K delta X atau K sama dengan F per delta X, dimana keterangannya itu F gaya, K konstanta pegas, X delta X pertambahan panjang pegas. Nah, adapun alat bahan yang digunakan yaitu pertama laptop atau komputer atau smartphone, kemudian website, simulasi virtual lab, OLAPS, kemudian pegas virtual yang ada di OLAPS, kemudian bebannya atau massa yang digunakan adalah 2 kg, 5 kg, 8 kg, dan 10 kg. Ada penggaris juga, kemudian ada grafik atau fitur dalam OLAPS tersebut. Nah, adapun langkah kerjanya, pertama, kita harus membuka website OLAPS yang sudah ada, yang sudah tertera. Selanjutnya, nah, setelah kita masuk ke link OLAPS tadi yang sudah disediakan, kemudian kita cari verification Hooke clause, ya. Nih, kita klik. Setelah itu di sini ada terdapat teori, kemudian ada prosedur juga yang bisa dibaca-baca. Setelah itu kita klik simulasi atau simulator, kemudian klik start, kemudian let's go. Terus kita diperlihatkan di sini ada rangkaian untuk percobaan, yaitu ada nistar, kemudian ada pegas, kemudian ada berat, itu yang kita coba 2 kg, 5 kg, 8 kg, kemudian 10 kg. Nah, di sampingnya juga ada tabel, di sini ada beratnya, kemudian di sini ada pertambahan panjangnya. Jadi kita analisis atau amati pertambahan panjang yang terjadi. Kemudian kita langsung saja coba untuk yang 2 kg. Sini kita peroleh untuk pertambahan panjangnya bisa di zoom yaitu 1,6. Jadi kita masukkan di sini di dalam tabel 1,6. Kemudian kita ganti yang 5 kg. Pertambahan panjangnya menjadi 4 cm. Kita masukkan ke dalam tabel 4. Selanjutnya kita ganti ke 8 kg. Kita lihat pertambahan panjangnya menjadi 6,4 cm. Kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya kita ganti yang 10 kg. Kita mendapatkan hasil yaitu kita amati menjadi 8 cm. Kita masukkan ke dalam tabel. Nah, di sini kan ada plot. Nah, di plot ini kita klik, kita mendapatkan hasil grafiknya langsung ya. Di sini adalah grafik gaya terhadap pertambahan panjang pegasnya itu. Jadi kita bisa lihat dari grafik ini dari yang 1,6 kemudian naik lagi menjadi 4, kemudian naik lagi menjadi 6,4, kemudian naik lagi menjadi 8. Di masanya itu 2, kemudian 5, 8, dan 10 kg. Jadi ini bergaya banding lurus dengan
pertambahan panjang pada pegas. Jadi semakin besar gaya yang diberikan, semakin panjang pertambahan pegas. Nah, dari setelah melakukan percobaan, didapatkan data hasil pengamatan, yaitu dengan beban 2 kg, pertambahan panjangnya sebesar 0,016 meter. Kemudian untuk yang 5 kg-nya itu ada 0,04 meter, 8 kg 0,064 meter, kemudian 10 kg 0,08 meter. Nah, adapun untuk mencari gaya, konstanta dan energi potensialnya, kita menggunakan rumus atau persamaan K sama dengan F per delta X, dan P-nya sama dengan 1/2K dalam kurung delta X pangkat 2. Nah, untuk mencari gaya, di sini kita menggunakan massa dikali gravitasi, dan gravitasi yang telah ditetapkan yaitu 10 meter per sekon pangkat 2. Untuk gaya yang dihasilkan pada percobaan 1 sebesar 20 Newton dan konstanta pegasnya sebesar 1250 Newton meter. Adapun energi potensial yang dihasilkan yaitu 0,16 Joule. Nah, untuk pada percobaan 2 dengan berat atau massa 5 kg, didapatkan atau diperoleh gaya sebesar 50 Newton. Kemudian konstanta pegasnya diperoleh sama 1250 Newton meter, dan untuk energi potensialnya sebesar 1 Joule. Pada percobaan ketiga dengan massa 8 kg, untuk gaya yang dihasilkan yaitu 80 Newton dan konstanta pegasnya 1250 Newton meter, dan energi potensial yang dihasilkan yaitu 2,56 Joule. Adapun pada percobaan 4 dengan massa 10 kg, didapatkan gayanya itu 100 Newton, kemudian konstanta pegasnya 1250 Newton meter, untuk energi potensialnya yaitu 4 Joule. Nah, dari sini berdasarkan hasil praktikum menggunakan simulasi OLAPS, diperoleh bahwa semakin besar beban yang diberikan pada pegas, maka pertambahan panjang pegas yang terjadi juga semakin besar. Nah, artinya berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas sesuai dengan prinsip dasar hukum Hooke. Nah, adapun kesimpulannya, di sini didapatkan untuk yang pertama, semakin besar massa beban yang diberikan pada pegas, maka gaya yang bekerja juga semakin besar, sehingga pertambahan panjang pada pegas meningkat secara sebanding. Yang kedua, hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas bersifat linear, sehingga membuktikan bahwa hukum Hooke berlaku selama pegas masih berada dalam batas elastisitasnya. Yang ketiga, nilai konstanta pegas yang diperoleh dari setiap percobaan adalah tetap, yaitu 1250 Newton meter, yang menunjukkan bahwa tingkat kekakuan pegas bersifat konstan. Nah, adapun energi potensial elastis pegas meningkat seiring bertambahnya pertambahan panjang pegas dan mengikuti hubungan kuadrat terhadap pertambahan panjang pegas. Nah, sehingga dari praktikum menggunakan simulasi OLAPS berhasil membantu memahami hubungan antara gaya, pertambahan panjang, konstanta pegas, dan energi potensial elastis secara lebih jelas. Nah, adapun untuk laporan praktikum kedua yaitu menggunakan PET simulation dengan materi hukum Ohm. Adapun tujuan yang pertama yaitu menganalisis hubungan antara kuat arus listrik dan tegangan listrik secara tepat melalui kegiatan praktikum. Yang kedua, menyajikan grafik hubungan antara arus dan tegangan secara tepat berdasarkan data hasil praktikum. Adapun dasar teori yang saya ambil yaitu hukum Ohm merupakan salah satu konsep dasar dalam kelistrikan yang menjelaskan hubungan antara tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan dalam suatu rangkaian listrik. Nah, hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui suatu permukaan sebanding dengan tegangan yang diberikan dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar tersebut. Nah, secara umum, secara matematis hubungan dituliskan sebagai V sama dengan I kali R, di mana V itu tegangan, I kuat arus listrik,
kemudian R adalah hambatan. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu laptop atau komputer atau smartphone, kemudian website simulasi virtual lab yaitu paid simulation, kemudian ada baterai. Dalam paid itu digunakan variasi volt 9 volt, kemudian 18 volt dan 27 volt. Adapun ampere meter, kemudian ada lampu, saklar dan kabel yang terdapat pada website paid simulation. Nah, di sini setelah kita masuk ke link paid simulation tadi, kita scroll ke bawah, kemudian kita klik basics. Nah, setelah masuk kita cari yaitu circuit construction kit DC virtual lab. Kita klik, terus kita masuk. Nah, di sini terdapat alat-alat yang akan kita gunakan. Bisa scroll ke bawah juga. Dan di sampingnya di sini ada pengaturan, bisa kalian lihat dan bisa kalian pakai untuk pengaturan seperti ini. Nah, untuk kita pakai itu kan ada kabel, kemudian ada baterai, kemudian ada lampu, dan ada saklar. Sini kita langsung saja untuk mendesainnya. Kita ambil kabel, kemudian setelah itu baterai. Setelah itu kita saklar, kemudian kita pakai ampere meter, kabel lagi, kita masukkan lampu, kabel lagi, kita masukkan di sampingnya. Setelah itu kita rangkai, terus kita tambahkan kabel. Nah, jadinya seperti ini. Nah, untuk percobaan pertama yaitu untuk percobaan pertama kita menggunakan tegangan pada baterai yaitu 9 volt. Sini sudah 9 volt. Kemudian kita klik untuk saklarnya, amati lampu yang ada, kemudian catat hasil ampere meter yang ada di samping. Klik juga lampunya, kita lihat berapa. Sini resistansinya ada 10 ohm. Jadi untuk percobaan pertama pada volt 9 volt, kemudian untuk resistansinya ada 10 ohm dan ampere meternya 0,90 ampere. Nah, selanjutnya untuk percobaan kedua, kita naikkan 18 ya, 18 volt. Nah, kita lihat, amati juga untuk keterangan lampunya. Kemudian catat hasil ampere meternya di sini sebesar 1,8 ampere dengan baterainya 18 volt. Terus untuk resistansinya tetap yaitu 10 ohm. Nah, itu percobaan kedua. Kemudian percobaan ketiga, dua baterai yaitu dengan 27 volt. Ya. Nah, ini sudah 27 volt. Kemudian
kita lihat keterangan dari lampu itu apakah lebih terang atau lebih redup. Ternyata hasilnya lebih terang. Nah, di sini untuk ampermeternya tertulis bahwa 2,70 ampere dengan baterainya 27 volt atau sebesar 3 baterai dengan hambatan resistensinya 10 ohm tetap. Oke, sudah. Nah, setelah kita melakukan percobaan menggunakan field simulation tadi, didapatkan sejumlah data di mana pada tegangan 9 volt itu kuat arus listriknya diperoleh atau dihasilkan adalah 0,90 ampere pada hambatan tetap yaitu 10 ohm. Kemudian untuk jumlah baterainya 2 atau tegangan listriknya 18 volt, kuat arus yang dihasilkan adalah 1,80 ampere dengan hambatan tetap 10 ohm. Kemudian percobaan yang ketiga dengan jumlah baterai 3 atau tegangan listriknya yaitu 27 volt, kuat arus yang dihasilkan adalah 2,70 ampere dengan hambatan tetap 10 ohm. Nah, berdasarkan hasil praktikum menggunakan field simulation tadi, diperoleh bahwa peningkatan tekanan tegangan listrik dari 9 volt menjadi 27 volt menyebabkan kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian juga meningkat secara sebanding, yaitu dari 0,90 ampere menjadi 1,80 ampere dan 2,70 ampere. Nah, hal ini menunjukkan adanya hubungan berbanding lurus antara tegangan dan kuat arus listrik yang sesuai dengan hukum Ohm. Nah, secara matematis tadi sudah dituliskan juga, yaitu dengan persamaan V sama dengan I kali R, di mana berarti arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian dipengaruhi oleh besar tegangan dan hambatan yang ada. Nah, dari hasil percobaan tadi juga diperoleh bahwa nilai hambatan pada rangkaian adalah tetap, yaitu sebesar 10 ohm pada setiap variasi tegangannya. Nah, setelah itu dari pengamatan visual pada simulasi terlihat bahwa semakin besar arus listrik yang mengalir, lampu pada rangkaian menyala semakin terang, yang menunjukkan bahwa energi listrik yang dialirkan ke lampu semakin besar dan diubah menjadi energi cahaya dan panas. Nah, kita bisa lihat dari grafik yang sudah ada, grafik hubungan antara kuat arus dan tegangan, di mana pada saat kuat arus listriknya itu 0,90 ampere pada tegangan 9 volt, kemudian jika dinaikkan lagi tegangannya menjadi 18 volt, kemudian kuat arus listriknya juga naik yaitu 1,80 ampere. Kemudian pada saat tegangan listriknya 27 volt dinaikkan, nah arus listriknya juga ikut naik sebesar 2,70 ampere, dan itu dari yang redup di percobaan pertama, kemudian sedang, kemudian lebih terang di percobaan terakhir. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertama, kuat arus listrik meningkat seiring dengan bertambahnya tegangan, sehingga menunjukkan hubungan berbanding lurus antara tegangan dan arus listrik. Yang kedua, nilai hambatan dalam rangkaian tetap konstan, yaitu sebesar 10 ohm, sehingga rangkaian termasuk penghantar ohmik. Kemudian, grafik hubungan yang tadi telah didapatkan antara tegangan dan arus berbentuk garis lurus yang melalui titik asal, yang menandakan hubungan tersebut linier sesuai dengan hukum Ohm. Nah, semakin besar arus listrik yang mengalir, maka lampu semakin terang, yang menunjukkan peningkatan energi listrik yang diubah menjadi cahaya dan panas. Oleh karena itu, praktikum menggunakan field simulation tadi berhasil membuktikan bahwa hukum Ohm berlaku, yaitu tegangan berbanding lurus dengan kuat arus listrik pada hambatan yang tetap.